Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 45, bertemu Lilu lagi. Kesalahpahaman. Huang Xiaolong mencibir, apakah kamu yakin bahwa buku petunjuk teknik kultivasi yang hilang dari pelelanganmu bukanlah seni bulan hitam? Huang Xiaolong tentu saja tahu bahwa apa yang disebut buku petunjuk yang hilang dari rumah lelang itu dibuat oleh penatua Lin Yuan ini. Tidak ada hal seperti itu. Lin Yuan dengan putus asa memaksakan senyum kaku yang lebih buruk dari tangisan. Tentu, aku yakin aku melakukan kesalahan. Pada saat ini, terdengar suara keras dari luar rumah lelang, siapa yang memakan isi perut macan tutul dan berani membuat keributan di rumah lelangku. Langkah kaki yang cepat dan berat bergema di seluruh aula, menyebabkan lantai bergetar di sekeliling aula bagian dalam. Dari suara langkah kaki, sepertinya ada banyak orang di luar. Kegembiraan muncul di wajah Lin Yuan. Beberapa saat kemudian, seorang pria setengah baya berjanggut dengan alis tebal dan lebat berjalan memasuki aula dalam sambil memimpin belasan orang, dan membuat penampilan yang megah. Aula bagian dalam luas, meski banyak orangnya, tidak terasa sesak sama sekali. Saat lelaki paruh baya itu melangkah ke aula dalam, dia melihat lebih dari 10 pengawal berpakaian abu-abu dari rumah lelang puncak soliter tergeletak di lantai sambil mengerang kesakitan, raut wajahnya menjadi semakin cemberut. Presiden. Melihat pria paruh baya itu, Lin Yuan terhuyung-huyung ke arahnya dengan panik. Presiden, selamatkan aku. Pria paruh baya dengan alis lebat ini adalah Presiden Rumah Lelang Solitary Peak, Dubais. Apa yang terjadi? Ekspresi Dubais berubah dingin. Lin Yuan ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengarahkan jarinya ke arah Huang Xiaolong dan berkata, Presiden, dalam beberapa hari Anda tidak ada, rumah lelang kehilangan buku petunjuk teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi. Orang-orang inilah yang mencurinya. Teknik kultivasi tingkat tinggi yang misterius. Ketika Dubais mendengar ini, telapak tangannya menghantam penatua Lin Yuan dengan sangat keras hingga dia terlempar kembali. Lin Yuan menjerit saat dia terlempar dan menabrak dinding aula dalam. Keempat sudut aula dalam menjadi sunyi senyap dan Huang Xiaolong, Fei Hou, dan dua pengawal tercengang. Dengan wajah pucat, Lin Yuan gemetar saat ia berjuang untuk berdiri, darah menyembur dari mulutnya saat salah satu tangannya mencengkeram mulutnya. Ia menatap Presiden dengan tidak percaya, Presiden. Maksudmu mereka mencuri teknik kultivasi kita dan kemudian membawanya kembali untuk dijual kepada kita? Tanya Dubais sambil menatap dingin ke arah Lin Yuan yang mencoba berdiri. Hanya orang bodoh yang akan percaya kebohongan Lin Yuan yang penuh dengan kebohongan. Wajah Lin Yuan berubah menjadi merah padam, Presiden, aku. Kau pikir dengan menutupinya, aku tidak akan tahu tentang bagaimana kau melakukan penjualan paksa. Dan pada beberapa kesempatan, mata Dubais berubah tajam saat dia menatap tajam ke arah Lin Yuan yang gemetar mendengar ini dan wajahnya menjadi pucat pasi. Presiden, ini. Cukup, kau tidak perlu mengatakannya lagi. Jika bukan karena adikmu, aku pasti sudah melumpuhkanmu sejak lama. Aku akan membereskanmu nanti. Enyahlah. Dubais melambaikan tangannya, dan dua pengawal datang dan membawa Lin Yuan pergi. Dubais kemudian berbalik ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, pelanggan, namaku Dubais, atas kejadian ini, itu karena aku kurang dalam manajemen, aku minta maaf kepada semuanya. Tidak masalah. Huang Xiaolong menjawab, karena masalah ini sudah terselesaikan, maka tidak ada masalah lagi. Aku tidak tahu teknik kultivasi macam apa yang ingin dilelang oleh adik kecil. Dubais bertanya sambil melambaikan tangannya untuk mengusir pengawal lain yang telah menyerbu masuk bersamanya sebelumnya. Karena konflik telah terselesaikan, Huang Xiaolong tidak berniat lagi melanjutkan masalah sekecil itu, dia duduk di kursi yang sama dan mengeluarkan buku panduan kecil berwarna hitam. Teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, seni bulan hitam. Sama seperti Lin Yuan, Dubais sedikit terkejut saat melihat Huang Xiaolong dan buku hitam kecil itu. Benar sekali. Huang Xiaolong menambahkan, saat ini aku sedang membutuhkan uang, jadi aku tidak berencana untuk melelangnya. Aku ingin menjualnya langsung ke rumah lelang, tetapi aku tidak tahu berapa harga yang bersedia ditawarkan Presiden. Dubais ragu sejenak sebelum menjawab, 350.000, tapi aku tidak tahu apakah adik kecil puas dengan tawaran ini. 350.000. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Jika buku panduan ini dilelang, harganya bisa mencapai itu, tetapi dia berurusan langsung dengan rumah lelang dan Dubais masih mematok harga setinggi itu. Namun, Huang Xiaolong segera mengerti bahwa Dubais memberinya tawaran seperti itu karena dia ingin menunjukkan niat baik. Jadi, Huang Xiaolong tidak berpura-pura sopan dan menjual buku panduan seni bulan hitam seharga 350.000 koin emas. Beberapa saat kemudian, Dubais secara pribadi mengirim Huang Xiaolong keluar. Presiden, meskipun buku panduan seni bulan hitam itu adalah teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, membelinya seharga 350.000, bukankah itu terlalu tinggi?
Seorang tetua di belakang Dubais bertanya dengan hati-hati, selain itu, mereka juga melukai penjaga kita. Dubais menatap keempat orang itu saat mereka berjalan pergi, sebuah cahaya berkedip di matanya dan menggelengkan kepalanya, kalian tidak mengerti. Dia punya firasat bahwa keempat orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan Huang Xiaolong, itu mungkin akan membawa manfaat besar bagi rumah lelang. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang menuju pasar properti setelah mereka meninggalkan rumah lelang. Setelah melalui beberapa pilihan, Huang Xiaolong akhirnya memutuskan untuk membeli Tianxuan Courtyard seharga 250.000 koin emas. Halaman Tianxuan ini cukup dekat dengan rumah marsekal yang berjarak 3 jalan, diperkirakan jaraknya sekitar setengah jam. Dan halaman Tianxuan ini luas dan membentang sekitar 1000 meter persegi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Huang Xiaolong memilihnya. Huang Xiaolong ingin mengembangkan kekuatannya sendiri dan ruang yang besar akan membuat pelatihan menjadi nyaman. Meskipun ia disebut sebagai penguasa gerbang Asura tidak dapat dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Setelah menyelesaikan masalah halaman Tianxuan, Huang Xiaolong pergi ke pasar budak bersama mereka bertiga, lagi pula, sebuah rumah besar membutuhkan pelayan untuk merawatnya. Ketika Huang Xiaolong keluar dari pasar budak, di belakang Fei Hou dan 2 pengawal, ada 16 budak. 4 dari mereka adalah bismen, 2 dari ras elf, 2 adalah kurcaci gunung, dan 8 sisanya adalah manusia. Fei Hou merasa aneh bahwa Huang Xiaolong bahkan memilih untuk membeli 2 kurcaci karena biasanya orang tidak akan memilih mereka sebagai pelayan, tetapi Huang Xiaolong adalah penguasa, jadi bukan tempatnya untuk mempertanyakan tindakannya. Dengan budak-budak yang baru dibeli, Huang Xiaolong langsung kembali ke rumah barunya, rumah Tianxuan, alih-alih kembali ke rumah marsekal. Sesampainya di Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong berkeliling di sekitar mansion, secara keseluruhan, terdapat lebih dari selusin kamar, beberapa halaman kecil, dan di bagian belakang, terdapat ruang terbuka yang luas. Huang Xiaolong merasa tempat itu sangat memuaskan. Akan tetapi, mansion itu telah dibiarkan kosong selama beberapa waktu dan beberapa dinding catnya mengelupas serta rumput liar tumbuh di mana-mana. Dari antara 16 budak, Huang Xiaolong memilih seorang bismen bernama Boli dan menugaskannya untuk membersihkan rumah besar bersama orang lain. Setelah dia membuat pengaturan yang tepat, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang meninggalkan istana Tianxuan dan kembali ke istana marsekal. Tanpa diduga, di tengah perjalanan menuju rumah marsekal, Huang Xiaolong tiba-tiba mendengar teriakan kaget dari suara yang dikenalnya, Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut dan berbalik, tetapi sebuah bayangan telah melompat ke arahnya, itu adalah Lilu. Bukankah seharusnya Lilu berada di Kabupaten Changlan? Bagaimana dia muncul di kota kerajaan? Xiaolong, ini benar-benar kamu. Lilu berlari ke arah Huang Xiaolong, dengan senyum lebar di wajahnya dan memeluknya. Aroma tubuh seorang gadis memasuki hidungnya. Huang Xiaolong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka akan bertemu Lilu di kota kerajaan. Xiaolong, mengapa kamu juga datang ke kota kerajaan? Huang Xiaolong belum bertanya sebelum suara gembira Lilu terdengar. Juga datang ke kota kerajaan. Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah kamu juga datang untuk mendaftar di Akademi Bintang Kosmik? Tanya Lilu sementara Huang Xiaolong masih berusaha menjawab pertanyaan pertamanya.